Ini masih surat Al-Mu'minun. Setelah ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan tentang apa yang telah Allah berikan dari perintah-perintah kepada nabi-nabi terdahulu, juga diperintahkan kepada nabi-nabi berikutnya hingga baginda Nabi Muhammad SAW. Secara urusan akidah tidak ada perbedaan antara Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud dan seterusnya sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya sifat Allah juga tetap seperti yang difahami hari ini. Sifat-sifat Nabi juga tetap tidak ada perbedaan. Akan tapi adanya perbedaan nanti adalah di dalam urusan-urusan furu', urusan-urusan cara-cara beribadah. Beribadah ada. Sama sholat ada. Akan tapi kapan wajib sholat dan berapa waktu dalam sehari dan seterusnya. Itu nanti ada perbedaan. Itu ada perbedaan antara Nabi dengan Nabi. Kemudian disebutkan orang-orang baik, orang-orang beriman, orang-orang yang patuh dengan petunjuk Nabi SAW. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Setelah kemarin disebutkan orang-orang yang membangkang, tidak patuh dengan bimbingan Nabi, tidak patuh dengan bimbingan Allah. Lalu sekarang kembali kepada orang-orang yang mereka itu adalah orang yang dalam kemuliaan, dalam kebaikan. Al-mu'minun, orang-orang beriman. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, sesungguhnya mereka yang karena rasa takutnya yang dalam, yang kuat kepada Allah, takut hukuman Allah, takut siksa Allah, takut murka Allah, musyfiqun, mereka menjadi orang yang punya kasih sayang dalam terhadap dirinya sendiri. Dari dasar kesadaran akan murka Allah, hukuman dari Allah, karena kemudian dengan kesadaran penuh akan hukuman khasyah kepada Allah ini khasyah yang sesungguhnya. Rasa takut bukan sekedar diucap di lidah, akan tetapi rasa takut yang menguasai hati dan diri seorang yang beriman akan menjadikannya musyfikun punya kasih sayang terhadap dirinya, kembali kepada dirinya untuk melindungi dirinya agar tidak mendapatkan murka Allah. Sebab ada orang yang berkata bahasanya aku takut kepada hukuman Allah, tapi membiarkan dirinya tenggelam di dalam kedurhakaan, tenggelam dalam dosa-dosa. Kalau contoh sederhana, sementara yang terjadi lebih agung daripada itu. Contoh sederhana, jika ada seseorang menunjuk kepada jemarinya bahwa jemariku ini kalau kena api panas dan aku tidak mau kena panas. Aku takut dengan panasnya api. Akan tapi ternyata dia sudah tahu panas, ternyata tangannya, jemarinya dipanggang di atas lilin yang menyala. Kalau sudah mengatakan dirinya takut kemudian meletakkan di atas lilin, antara beberapa kemungkinan, mungkin dia itu gila. Atau dia pura-pura takut padahal tidak takut. Karena tangannya tangan palsu barangkali atau bagaimana. Kalau memang betul rasa takut dan dia merasakan bahwasanya ini membahayakan buat tanganku, nggak akan dia sentuhkan di api. Maka rasa takut yang dalam yang menguasai diri seorang hamba kepada Allah, ittaqullah, atau menjadi orang yang muttaqun, yang takut kepada Allah, khasyah. Orang yang punya khasyah, rasa takut kepada Allah, itu akan membentuk, akan menjadikan dirinya itu menjauhkan diri dari hal yang menjadi sebab ia mendapatkan murka Allah. Musyfiqun, dia punya kasih sayang terhadap dirinya sendiri. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Mereka dengan
tanda-tanda kebesaran Allah, ayat ini maknanya luas termasuk ayat-ayat yang diturunkan. Yu'minun, mudah beriman. Karena tahu betul bahwasanya yang menjauhkan dari petaka adalah, yang menyelamatkan dari petaka adalah rambu-rambu atau penjelasan. Orang bisa menghindar dari petaka kalau dia tahu rambu-rambu. Yang tidak tahu rambu-rambu, dia akan kecebur jurang, dia akan salah jalan, dia mungkin akan jeblos di jembatan. Sementara kalau sudah ada rambunya, bahwasanya oh ini jangan ke sana, ini jalan nggak benar, jangan rusak, dia faham itu. Dan Allah yang menciptakan hamba tersebut yang lebih tahu tentang keselamatan hamba, dan yang menciptakan semesta yang mengitari hamba tersebut. Maka kalau orang pengen selamat, ya patuh dengan rambu-rambu yang Allah berikan melalui tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat yang diturunkan, atau tanda-tanda kebesaran yang lain adalah mukjizat-mukjizat, atau segala sesuatu yang dahsyat, yang agung yang ada di semesta ini. Akan tapi yang kalau sebagai petunjuk adalah ya Al-Quran, petunjuk yang Allah turunkan kepada baginda Nabi SAW. Yu'minun, mengimani itu semuanya. Karena tadi ada hubungannya dengan rasa takut. Kalau orang tidak takut, kalau orang tidak tahu itu dilarang, dia akan makan. Lalu dia akan mendapatkan satu bencana karena makan racun barangkali. Yang tidak tahu itu racun, dia akan makan racun. Yang tidak tahu kalau jembatan itu akan roboh, dia akan melewati jembatan lalu dia akan jatuh. Yang tidak tahu makanan ini adalah membahayakan, dia akan makan makanan tersebut. Akan tapi yang tahu, maka dia akan memilih mana at-thayyibat yang disebutkan sebelumnya. Para Rasul, kulu, ya ayyuhar Rasul, kulu minat thayyibat. Kalau sudah tahu rambu-rambu, maka dia akan memilah. Mana yang harus aku tempuh? Maka, bi ayati rabbihim yu'minun. Beriman. Meyakini. Sehingga makna yakin, yakin yang sesungguhnya. Yang menjadi masalah adalah yakin-yakinnya, yakin bohong, yakin yang tidak yakin. Kalau yakin yang sungguhnya, maka perlu sekali kita muatkan keimanan kita. Sehingga gambaran orang berdosa, dan kita semua berdosa, adalah karena kita lupa dengan hukuman Allah. Kalau orang yakin betul kuat akan hukuman Allah, maka susah baginya untuk melakukan satu dosa sekalipun, kecil itu dosa. Tapi kita sering lupa, bukan kita tidak mempercaya, tapi lupa. Sehingga la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Ada orang melakukan satu dosa, mencuri, zina, karena itu ditanggalkan imannya, dia lupa kepada Allah. Kalau dia ingat hukuman Allah, tidak mungkin dia akan melakukannya. Ingat dalam arti penuh kesadaran, bukan sekedar ingat disebutkan di ayat. Akan ingat, menyadari, lalu ada rasa takut, khasyah tersebut di dalam dirinya, maka susah baginya melakukan dosa. Sehingga meningkatkan rasa takut dengan merenungi karunia Allah, merenungi hukuman Allah, merenungi musibah yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya. Itu menjadikan tumbuh suburnya rasa takut di dalam hati kita, yang menjadikan kita mudah untuk melaksanakan kebaikan dan juga menjauhi kemaksiatan. Salah satu seorang sahabat Nabi yang begitu semangat dalam beribadah dan begitu mudahnya menjauhi kemaksiatan, ditanya apa resepmu, dia menjawab bahwasanya kapan aku mendengar perintah Allah, aku bayangkan ada surga. Surga. Jadi kebayangan surga dengan yakin, seyakin-yakinnya. Ridho Allah ada di situ. Maka aku bergegas. Jika itu keharaman, aku kebayang neraka. Aku hadirkan neraka di mataku. Maka seketika itu aku akan menarik diri dari hal yang Allah murkai tersebut. Keyakinan, membangun keyakinan penting. Kalau kita gambarkan bahwa mungkin ada seorang yang biasa dengan pekerjaan hina, dina, dan rendah. Seorang laki-laki mungkin, seorang yang biasa minuman keras. Dan juga mungkin berzina. Berzina, minuman keras, berzina, dan melakukan macam kehinaan. Hobi deh, tidak ada satu kemaksiatan kecuali ia melakukannya. Hobinya berzina, kemudian ada tawaran bahasanya ada perempuan cantik yang bisa kau zinai, dan di situ ada minuman keras termahal, terbagus, tempatnya enak. Dan kau tidak usah membayar, dan kau gratis. Sementara dia sudah tidak takut dosa. Dia pasti bergegas untuk berebut. Digambarkan sebuah kamar yang indah sekali. Dengan lampu-lampu, dengan bermacam-macam keindahan. Untuk melakukan zina di tempat tersebut. Gambarannya ini. Kemudian di saat dia melangkahkan kakinya untuk menuju kamar tersebut. Sebelum masuk kamar, stop dulu. Stop dulu mas. Loh kenapa? Tadi katanya boleh, iya boleh masuk. Cuman kamu harus tahu setelah masuk ini kemana?
Di sini cuma 3 jam. Oh enggak apa-apa 3 jam. Tapi ingat setelah 3 jam, kamu harus masuk kamar sebelah. Emang ada apa di kamar sebelah? Buka dulu dong. Dibuka. Ada 4 keker gagah perkasa, bawa rantai, ada bawa pisau, bawa ini. Mau ngapain itu? Kalau kamu sudah masuk di sini 3 jam, kamu akan diangkat tuh, dipanggang di sana kau. Mau kau? Nah, ada apinya begitu menyala. Enggak kira mau zina. Enggak akan mau itu. Biarpun dia katanya hobi, biarpun syahwatnya bergolak, tidak. Kenapa keyakinan ini gambarannya seperti itu? Kalau kita melihat, membiasakan untuk merenungi bahasanya ada murka Allah, ada karunia Allah, ada ridho Allah. Terus kita hidupkan kesadaran makna ini. Biarpun mungkin kita belum, mungkin sampai kepada seperti keyakinan Imam Ali, lau kusifa'an lil qita'u masdatu yakinan. Imam Ali itu suatu ketika berkata bahasanya kalau seandainya hijab itu dibuka, aku sudah tidak tambah lagi iman. Maknanya apa? Sudah kayak ngelihat neraka biarpun belum lihat neraka. Sudah kayak ngelihat surga biarpun kayak belum lihat surga. Sudah yakin seyakin-yakinnya. Sehingga menjadikan Imam Ali seperti Imam Ali. Di saat beribadah, semangat beribadah. Di saat menjauhi kemaksiatan, begitu entengnya meninggalkan kemaksiatan. Biarpun mungkin berat baginya. Akan tapi hukuman Allah lebih berat, sehingga ringan biarpun dia harus meninggalkan. Wah, ini aku harus berusaha dengan menghentikan bisnisku untuk sementara demi ridho Allah. Ini kan modalku nggak benar semuanya. Ingat Allah, mudah meninggalkannya. Saya harus jauh dari riba. Aku harus jauh ini. Begitu mudahnya, karena apa? Menyadari begitu besarnya, begitu pedihnya murka Allah, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini bi ayati rabbihim yu'minun. Keyakinan dulu yang dibangun. Tentang rambu-rambu di balik rambu-rambu kan ada hukuman. Kalau dilarang begini, dilarang dok, nggak ada sanksinya ya apa? Dilarang ke sini, dilarang nggak ada, pasti di balik dilarang ada apa? Kalau aku melanggar ngapain gitu loh. Dilarang masuk, kalau tidak ada sanksinya ya biasa saya mau dilarang dok, kok saya masuk? Enggak. Kalau orang faham dengan cerdasnya, setelah dilarang pasti ada sanksi. Nah ini. Merenung terus untuk melakukan, untuk menghentikan dosa, bagaimana kita meningkatkan kebaikan. Imam Haddad menyebutkan kalau ada orang bermaksiat antara 2 dan tidak ada 3-nya. Yang pertama adalah karena dia meyakini Allah tidak melihatnya, maka keluar dari iman dia. Dia melakukan satu kemaksiatan tapi menganggap, kenapa kamu berbuat itu? Allah tidak lihat? Enggak, Allah enggak lihat. Kafir dia, keluar dari iman. Yang kedua adalah dia melakukan kemaksiatan dengan keyakinan bahwasanya Allah melihatnya. Gimana pendapat kamu? Kamu kurang ajar. Kamu meyakini Allah melihat, kenapa kamu melakukannya? Lalu apa yang menjadikan kita sering terpeleset? Ada lalai, lupa. Dan lalai itu sebabnya apa? Kita sering biasa tidak dengan Allah. Mencicipi kemaksiatan sedikit demi sedikit. Tontonan pelan-pelan, komunikasi pelan-pelan dengan orang yang haram kita berkomunikasi dan seterusnya. Misalnya, akhirnya menjadi terjerumus dalam kehinaan. Maka jangan meremehkan, dari dosa kecil akan menarik kita pada dosa menjadi lebih gede, lebih gede, lebih gede. Maka satu perjuangan yang luar biasa adalah mujahadah, jihadun nafsi. Bagaimana memerangi hawa nafsu kita. Nah ini dari sedikit, dari mulai makanya sekarang banyak sebab-sebab orang kepleset terjerumus. Kenapa? Dia banyak sebab kita lupa kepada Allah, lalai kepada Allah. Termasuk yang selama ini kemudahan yang Allah berikan dalam dunia, kemajuan di dunia informasi, di era informasi ini, teknologi dan sebagainya. Alangkah banyaknya orang terjerumus karena itu semuanya. Makanya jangan meremehkan. Mulai dari berbicara kepada orang yang mungkin orang yang mungkin akan menjerumuskan, atau kita haram berkomunikasi dengan dia, jangan meremehkan. Dan dosa ini numpuk-numpuk. Ada orang mohon maaf sudah punya yang halal, tak taunya dia mencoba yang haram, double lagi dosanya. Suami sudah punya halal, istri punya halal, mencicipi yang haram, naudzubillah. Biarpun hanya bahasa komunikasi dan sebagainya, mohon maaf ini. Keras hatinya, terus akan keseret.
Sehingga yang halal sudah tidak indah lagi bagi dia. Karena sudah mencoba yang haram. Haram akan selalu begitu. Khuffat. An-naru bil syahwat. Kalau sudah urusan neraka itu diliputi dengan sesuatu yang disenangi. Disenangi. Lihat. Sehingga mungkin ada orang komunikasi dengan suaminya biasa saja. Sama istrinya biasa saja. Akan tapi di saat dengan orang yang haram, kenapa bersemangat? Itu iblis ada di dalamnya. Hawa nafsu di dalamnya. Meremehkan dari hal yang sepele itu. Akhirnya biasa. Sementara orang kalau dikuasai dirinya dengan keimanan, iman yang kuat, rasa takut, terus kita jaga, susah melakukan keharaman. Melakukan satu sedikit kesalahan sudah nyesal yang gede. Ada orang melakukan tidak menyesal. Biasa saja. Kenapa kurang imannya kurang kuat? Dan iman itu terus bergeser, semakin menipis, tiba-tiba hilang, sehingga begitu mudah orang keluar daripada keimanan, na'udzubillah di hari ini. Sehingga akan meninggal dalam keadaan tidak punya iman, dan akan di neraka selama-lamanya. Maka jangan meremehkan urusan keimanan. Kita jaga dan kita jaga. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Dan mereka kepada Tuhan mereka tidak menyekutukannya. Ini dari orang yang beriman, kenapa bicara menyekutukan di sini? Bisa ini. Tetapi para ahli tafsir, sebagian ahli tafsir menjelaskan yusyrikun di sini adalah bukan syirik yang menyekutukan Allah lalu keluar dari iman. Kalau itu jelas nggak akan masuk wilayah ini. Yusyrikun di syirik khafi di sini. Karena hubungannya dengan berbuat jahat yang sembunyi pelan-pelan, kecil-kecil tadi. Dari kroposnya iman. Kemudian sampai melakukan kehinaan dan seterusnya. Ini bila yusyrikun, syirik kan ada syirik yang syirik. Jadi syirik benar-benaran menyekutukan Allah, mempercayai adanya Tuhan selain Allah. Atau meyakini ada penguasa seperti kekuasaan Allah selain Allah dan seterusnya, syirik. Menyembah selain Allah dan seterusnya. Banyak masalah sesuatu yang menjadikan sebab orang keluar dari iman. Ini ada pembahasan khusus dan ulama telah menjelaskan apa yang menjadikan sebab kita keluar dari iman, keluar dari iman. Tapi ini lebih mengarah kepada yusyrikun, syirik khafi. Alias riya. Karena orang beramal baik. Orang beramal baik. Kalau bukan karena Allah tuh biasanya begitu. Kalau di depan orang tampak dia baik. Tapi di saat tidak ada orang maksiat juga oke dia. Allah. Syiriknya syirik khafi, syirik tersembunyi. Berbuat baik hanya pengen disanjung manusia, bahwa dia wanita salehah, laki-laki saleh. Akan tapi ternyata di balik kehalalan yang Allah karuniakan kepadanya, dia mencicipi yang haram. Atau di balik amal baik yang dilakukan ternyata memang bukan karena Allah. Makanya karena bukan karena Allah ada hubungannya dengan sebelumnya tadi. Yang berbuat bukan karena Allah, yaitu karena kurang imannya, kurang meyakini bahasanya Allah akan membalas lebih agung daripada sanjungan manusia. Kenapa saya berbuat hanya pengen disanjung manusia? Apa yang akan diberikan oleh manusia? Ya mungkin dia akan beli kepadaku, belanja kepadaku, memberikan hadiah kepadaku, remeh. Sedikit dibanding apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga namanya syirik halus sekali. Menyekutukan Allah yang makna keluar dari iman. Ini pembahasan tadi sebelumnya yang disebutkan. Ini orang-orang wilayah beriman yang tadi berbuat baik, yang sudah ada tanda-tanda takut kepada Allah dan sebagainya. Mereka tidak berusaha untuk tidak syirik khafi sekalipun. Riya. Berusaha menjadikan amalnya hanya untuk Allah. Karena Allah. Itu perlu diasah. Dan ini menjadikan ada hubungannya dengan sebelumnya bahwa kalau orang biasa dengan ikhlas berarti selalu melihat apa yang dilakukan itu karena Allah. Karena dia merasa dilihat Allah, ada makom tinggi namanya makom muraqabah. Sehingga susah dia melakukan satu kemaksiatan, kehinaan dan seterusnya. Sehingga yang berbuat baik karena Allah, bersedekah karena Allah, dia ingin karena dia dilihat Allah, dia akan terus menarik ke belakang. Gimana caraku cari uang? Bagaimana aku mencari uang? Dengan cara yang benar atau tidak? Karena aku hanya berbuat karena Allah. Nah kalau mencari aja nggak jelas, yang penting dapat duit, besok sedekah, aku bangun masjid, bangun pesantren, bangun ini. Wah, hanya pengen disanjung manusia. Bukan karena Allah. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena tampak dia juga rajin haji, barangkali rajin umrah dan sebagainya. Akan tapi lihat. Tersembunyi dalam hatinya syirik khafi. Ini kan orang-orang yang tampak khasyah kepada Allah ada.
Maka sampai yang kecil pun tidak. Mereka la yusyrikun, sampai syirik khafi pun dihilang. Kalau syirik jali, syirik yang terang-terangan menyekutukan Allah terang-terangan, enggak lah. Yang khafi sampai yang khafi dihindari. Yang tersembunyi. Nah, kalau orang biasa berbuat hanya pengen disanjung orang, dilihat orang, karena dia merasa bahwasanya melihat ada manusia, maka dia juga akan mudah melakukan kemaksiatan di saat tidak dilihat orang. Sudah. Karena urusan dia bukan dengan Allah, urusannya dengan manusia. Sehingga ngambil uang yang orang pun, korupsi segala macam, atau ngambil ini, yang penting orang tidak melihat saya. Seperti hanya waktu saya berbuat baik, saya bukan pengen lihat Allah, saya pengen disanjung manusia. Begitu menyeramkan. Dan yang namanya riya itu halus. Dan memang tidak ada dari kita terbebas dari itu, akan tapi ada tobat dari itu semuanya. Senang disanjung dan sebagainya. Tobat itu menyadari kalau kita melakukan kesalahan riya. Kenapa aku? Karena berbuat kok senang disanjung dan sebagainya. Dan digambarkan oleh baginda Nabi yang namanya riya sangat halus, lembut. Sehingga orang-orang yang katanya ahli ibadah pun, yang katanya dia sudah berusaha membersihkan hatinya pun bisa saja masuk dalam riya pintu yang baru lagi. Riya model baru. Riya halus. Sampai digambarkan Nabi begitu halusnya riya. Sampai dikatakan oleh baginda akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fil lailatil dhalma, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Ngulangnya susah. Begitulah lembutnya. Semut aja sekecil apalagi kaki. Kaki langkahnya lagi. Di semut hitam. Gelapan malam lagi. Makanya perlu kita selalu memerangi ini. Berusaha untuk ikhlas. Justru memerangi ikhlas, memerangi riya itu bukan kita ibadah sembunyi-sembunyi saja. Tidak. Sesaat terang-terangan justru memerangi riya. Saya sedekah 5 juta. Biar dilihat orang banyak. Setelah itu dia ke kotak amal. 10 juta nggak ada yang tahu. Sholat depan orang 10 rakaat, Allahu Akbar. Nanti di kamar 10 rakaat juga. Begitu terus iramanya. Karena begitu halusnya riya sampai Imam Ali bin Abi Thalib dengan cerdasnya menjadikan sedekah dia itu warna-warni, ada variasinya. Ada siang, ada malam, ada terang-terang, ada sembunyi. Bil-laili wan nahari sirra wa alaniyatan. Cara bersedekahnya. Begitu. Jadi jangan monoton saja. Anda warna-warni seperti itu. Sehingga itu ternyata akan saling membantu untuk menghilangkan riya di dalam hatinya. Baik, kemudian walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Waspadalah dengan amal, berbuatlah karena Allah. Sehingga kalau orang berbuat karena Allah, disanjung tidak terbang dia. Di saat dihina pun tidak merasa terpuruk. Biasa saja. Karena Allah dia. Ini perlu ilmu yang dalam hal ini. Makanya ilmu membersihkan hati, ilmu penting sekali. Walladzina yu'tuna mereka yang memberi, melaksanakan, memberi atau atas apa yang telah mereka. Jadi ini para ulama menafsiri begini. Ada pertama adalah orang diberi lalu memberi. Diberi tapi masih memberi. Setelah diberi dia memberi, tidak ragu berbuat baik. Di saat dia mendapatkan sesuatu lagi memberi. Ada dia tuh yu'tun. Dia memberikan suatu kebaikan, sedekah dan sebagainya. Pun dia juga punya amal baik yang lainnya. Atau dia sudah punya kebaikan, sholat ada, puasa ada, ibadah ada. Pun demikian menambah di atas kebaikan dengan kebaikan yang lain. Cirinya orang beriman begitu. Sudah melakukan kebaikan, ditambah kebaikan lain lagi. Wa qulubuhum wajilatun, itu masih ada takut dalam hatinya. Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan Masya Allah belum mencukupi syukur yang sesungguhnya. Maka Nabi pun juga demikian. Kalau ibadah bagi Nabi seperti orang yang Masya Allah dalam bahaya. Padahal Nabi adalah ahli surga.
Salatnya Nabi banyak sampai tawarrumat qadamah, sampai dikatakan kakinya membengkak. Begitu banyak salatnya Nabi. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kenapa kau sampai begitu ya Rasulullah? Afala akun abdan syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Annahum ila rabbihim raji'un, pun demikian lihat. Dia sudah berbuat baik di atas kebaikan. Kan ada orang sholat saja tapi pelit. Ini sudah melakukan sholat ibadah tapi berderma. Dikasih tapi tidak mau ngasih. Dan seterusnya. Ini adalah orang melakukan kebaikan di atas kebaikannya. Kebaikan-kebaikan. Utuh atau dia melakukan banyak kebaikan. Kemudian memberi lagi utuh. Yu'tun, memberikan kebaikan lagi. Sudah baik di atas kebaikan karena dia imannya kelas tinggi, merasa kurang. Sehingga Nabi sampai perlu beristighfar. Istighfar apa? Untukmu ya Rasulullah, kau tidak pernah punya salah. Tidak ada salah. Istighfar apa untuk baginda Nabi? Istighfar yang setiap kali duduk tidak kurang dari 70 kali. Istighfar atas dasar apa? Wong beliau maksum, terjaga dari dosa. Bahkan istighfar Nabi lebih banyak dari itu. Kalau kita bicara mungkin istighfarnya Nabi seperti orang kebanyakan dosa. Lah istighfar kita ini kayak orang nggak punya dosa. Repot nih. Ini muskilah, problem. Kita istighfarnya jarang-jarang banget, khusyuk juga enggak, nyadari salah juga tidak. Wajilatun, merasa takut, khawatir, amalnya tidak diterima. Ila rabbihim raji'un, terus. Dia berusaha untuk kembali kepada ila rabbi, mereka akan kembali kepada Allah. Dan mulai dari saat hidup pun dia merasa bahwasanya, aku akan kembali kepada Allah, aku akan mempertanggungjawabkan apa yang Allah berikan kepadaku. Dari mataku, telingaku, tanganku, hartaku, semuanya. Aku akan kembali kepada Allah dalam keadaan aku nanti aman. Tidak ada tanggung jawab atau amanat yang aku sia-siakan. Orang beriman adalah menjaga amanat. Ini suratul Mu'minun. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.